Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan video ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu bentuk irisan kerucut dalam matematika, yaitu hiperbola. Pembahasan ini mencakup pengertian hiperbola, unsur-unsurnya, hubungan antara A, B, dan C, serta bentuk persamaan hiperbola baik horizontal maupun vertikal dan garis asymptot yang menyertainya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis mengenai topik ini. Pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian dari hiperbola. Jadi, hiperbola adalah tempat kedudukan titik yang selisih jarak terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola, yaitu pada hiperbola horizontal ada pada bagian sini dan ini yang disebut dengan F1 dan F2. Selanjutnya dalam hiperbola vertikal ada terletak di bagian F1 bagian sini dan F2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur-unsur hiperbola. Pertama ada titik fokus. Jadi titik fokus ini merupakan dua titik yang tetap jaraknya ke setiap titik di kurva hiperbola selalu memiliki selisih yang tetap. Contoh dalam gambar ini adalah F1 dan F2. Yang kedua ada titik puncak. Jadi titik puncak adalah titik potong kurva hiperbola dengan sumbu utama X, yaitu titik terdekat dengan kurva dengan pusat. Contohnya dalam gambar yang saya berikan adalah di sini P1 dan P2. Yang ketiga ada titik pusat. Titik pusat adalah titik simetri hiperbola, titik tengah antara kedua titik fokus dan juga antara kedua puncak. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat terletak di bagian ini. Keempat ada sumbu utama atau sumbu transversal. Sumbu utama adalah garis lurus yang melalui titik kedua titik fokus dan puncak. Pada gambar ini, sumbu utamanya adalah sumbu X ya, dan merupakan arah yang membukanya hiperbola. Ini adalah hiperbola horizontal. Dan selanjutnya ada sumbu sekawan atau sumbu konjugasi. Jadi sumbu sekawan ini adalah garis tegak lurus terhadap sumbu utama dan juga melalui pusat hiperbola. Dalam gambar ini yaitu sumbu Y ini. Kelima ada asimptot, yaitu garis lurus yang dilalui kurva hiperbola saat mendekati tak hingga. Jadi pada grafik hiperbola mendekati garis yang tidak pernah menyentuh asimptot. Pada gambar ini dapat kita lihat garis yang berwarna ungu ini ada A1 dan garis A2. Selanjutnya ada sumbu nyata, yaitu sumbu garis yang menghubungkan kedua puncak, yaitu antara P1 dan P2. Jadi garis yang berwarna biru ini. Selanjutnya ada sumbu imajiner. Jadi sumbu imajiner ini adalah membuat persegi panjang dari sumbu nyata yang ditarik garis hingga memotong garis asimptot. Jadi sumbu imajiner ini merupakan garis yang tegak lurus dari sumbu nyata pada garis yang berwarna kuning ini dari titik A hingga ke titik B. Yang terakhir ada latus rectum, yaitu garis tegak lurus sumbu utama yang melalui titik fokus dan memotong kurva di dua titik. Contohnya yaitu CD yang memotong titik fokus dan EF yang memotong titik fokus dari F2. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara A, B, dan C. Jadi di dalam gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa A adalah setengah panjang dari sumbu nyata, B merupakan setengah panjang dari
sumbu imajiner, dan C merupakan jarak titik pusat ke titik fokus. Ini dapat kita mengambil kesimpulan begitu karena kita akan mengambil sebuah lingkaran, kita akan menggambarkan sebuah lingkaran, kemudian kita akan menarik titik dari pusat tersebut ke titik fokusnya. Jadi jari-jari dari lingkaran tersebut dan itu jaraknya selalu sama. Selanjutnya akan saya masuk ke dalam persamaan hiperbola horizontal. Jadi pertama kita akan ada sebuah grafik horizontal dan saya akan mengambil satu titik bebas yaitu titik P di sini. Jadi kita anggap saja titik P ini sebagai X dan Y. Jadi titik P ini dari ke F1 membuat garis dikurang dengan jika P ini membuat garis ke F2, maka jaraknya akan sesuai dengan panjang sumbu nyata, sesuai dengan penjelasan hiperbola tadi yang di awal. Selanjutnya kita akan mencari beberapa titik lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari titik O ini ke P2 akan membentuk panjang sepanjang A, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A titik koordinatnya berada di A, 0 dan titik P1-nya juga sama berada di min A, 0. Selanjutnya dari titik O ini kita tarik garis ke F2, maka kita bisa mendapatkan garis C, 0 dan titik O ini ke F1 mendapatkan garis min C, 0. Maka dari garis yang ditarik dari PF1 kurang PF2, kita akan mendapatkan garis titik panjang sumbu nyata sesuai panjang sumbu nyata yaitu 2A. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan tersebut ini. Soalnya kita akan masukkan rumus jarak kedua titik yaitu XF1 kurang XP kuadrat ditambah YF1 kurang YP kuadrat dikurang dengan akar XF2 kurang XP kuadrat ditambah YF2 kurang YP kuadrat sama dengan 2A. Lalu kita masukkan titik-titik yang telah kita cari tadi, yaitu jadi akar min C kurang X kuadrat tambah 0 kurang Y kuadrat sama dengan, kemudian titik ini kita akan pindah ruas menjadi ke sebelah kanan. Jadi sama dengan 2A ditambah C kurang X kuadrat tambah 0 kurang Y dikuadratkan. Kemudian kita akan jabarkan. Jadi min C min X kuadrat kita akan mendapatkan C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat. Dan 0 kurang Y sama dengan Y, jadi hanya Y kuadrat sama dengan 2A ditambah C min X kuadrat yaitu C kuadrat kurang 2CX ditambah X kuadrat dan 0 kurang Y sama dengan min Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kemudian kita kuadratin kedua sisi tersebut. Mendapatkan C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat tambah 2A akar 3 kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX tambah Y kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya, jika ada yang sama antara ruas kanan dan ruas kiri, boleh kita coret seperti C kuadrat, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian sisa dari sini yang tidak ada akar, kita akan pindahkan ke ruas kiri menjadi 4CX kurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar 3
kuadrat kurang 2C X tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan kedua ruas kita akan bagi dengan 4, sehingga kita mendapatkan Cx kurang A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2Cx tambah X kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya persamaan ini akan kita kuadratkan kembali lagi ke dua ruas, dan hasil yang akan kita dapatkan itu adalah C kuadrat X kuadrat kurang 2A kuadrat Cx tambah A pangkat 4 sama dengan A pangkat A kuadrat dalam kurung C kuadrat min 2Cx tambah X kuadrat tambah Y. Selanjutnya kita akan kalikan A ini masuk ke dalam. Jadi nanti hasilnya akan A kuadrat C kuadrat kurang 2A kuadrat Cx tambah A kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya di ruas kanan dan ruas kiri ada yang sama, yaitu min 2A kuadrat Cx di bagian kanan dan juga di bagian kiri, sehingga boleh kita coret. Dan kita akan mendapatkan persamaan C kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang 4 A pangkat 4. Selanjutnya di sini ada X dalam ruas kiri adalah sama-sama X kuadrat, jadi boleh kita keluarkan sehingga mendapatkan persamaan C kuadrat kurang A kuadrat dalam kurung X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Karena di sini juga memiliki sama-sama A kuadrat dan min A pangkat 4. Soalnya dari sini kita akan menggunakan persamaan hubungan antara A, B, dan C, seperti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Persamaan ini akan kita ganti ruas dari A kuadrat ini di bagian kiri menjadi C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi sini C kuadrat kurang A kuadrat ini kita akan ganti menjadi B kuadrat, sehingga kita mendapatkan B kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas tersebut akan kita bagi dengan A kuadrat dan B kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan persamaan hiperbola horizontal, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumus yang berada di titik 0,0. Selanjutnya, jika persamaan hiperbola tersebut berada di pusat alfa, beta, kita boleh mengambil pengalaman dari sebelumnya seperti di elips. Kita ubah X tersebut menjadi X kurang alfa dan Y tersebut kita ubah menjadi Y kurang beta. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan rumus bahwa X kurang alfa kuadrat per A kuadrat kurang Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam persamaan hiperbola vertikal. Jadi, hiperbola vertikal ini sedikit berbeda dengan yang horizontal. Pertama, kita tetap sama akan mengambil salah satu titik bebas di dalam hiperbola ini. Contohnya di sini yaitu titik P dengan koordinat X, Y. Jadi titik P ini ke F1 dan F2 jika dikurangi, maka akan mendapatkan panjang sumbu nyata sesuai dengan pengertian hiperbola tadi. Dan kita akan mencari berbagai titik terlebih dahulu, yaitu contohnya seperti titik di P1 dan P2. Jadi dari titik pusat O ini ke P1 akan mendapatkan titik koordinat 0, B. Sesuai dengan
hubungan antara A, B, dan C tadi. Kalau di titik P2 akan mendapatkan 0, min B. Selanjutnya ada titik O ini ke F1 dan ke F2. Jadi ada titik 0, C dan akan menghasilkan 0, C dan 0, min C. Jadi karena selisih dari P F1 kurang PF2 akan mendapatkan garis sumbu nyata yaitu 2B, kita mendapatkan persamaan ini. PF1 dikurang PF2 sama dengan 2B. Selanjutnya kita akan masukkan rumus jarak kedua titik, maka kita akan mendapatkan persamaan akar dari XF1 kurang XP dikuadratkan tambah YF1 kurang YP dikuadratkan dikurang dengan akar XF2 kurang XP kuadrat ditambah YF2 kurang YP dikuadratkan sama dengan 2B. Selanjutnya kita akan masukkan titik-titik ini ke dalam persamaan ini. Jadi 0 kurang X kuadrat, akar dari 0 kurang X kuadrat tambah C kurang Y kuadrat kurang dengan 0 akar dari 0 kurang X kuadrat tambah min C kurang Y dikuadratkan sama dengan 2B. Selanjutnya kita akan merubah dari akar ini ke sebelah ruas kanan. Sehingga dan kita kuadrat dan kita jabarkan kedua sisi ini sehingga kita bisa mendapatkan 0 kurang X min X kuadrat itu tetap X kuadrat ditambah C min Y kuadrat itu adalah C kuadrat kurang 2CY tambah Y kuadrat sama dengan 2B. 0 kurang min X itu min X kuadrat itu X kuadrat ditambah dengan min C min Y dikuadratkan sehingga mendapatkan C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Selanjutnya kedua ruas ini akan kita kuadratkan dan kita mendapat rumus X kuadrat tambah Y C kuadrat kurang 2CY tambah Y kuadrat sama dengan 4B tambah 2 kali 2B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Dan jika di ruas kanan dan di ruas kiri ada yang sama, ini boleh kita langsung coret saja sehingga nanti hasil akhirnya kita akan mendapatkan, dan yang tidak ada akar akan kita ubah ke dalam ruas kiri sehingga kita akan mendapatkan min 4CY kurang 4B kuadrat sama dengan 4B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Selanjutnya dari sini akan kita kedua ruas ini akan kita bagi dengan 4 sehingga kita mendapatkan min CY min B kuadrat kurang B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Selanjutnya akan kita kuadratkan lagi kedua ruas tersebut sehingga kita mendapatkan C kuadrat Y kuadrat tambah 2B kuadrat CY tambah B akar pangkat 4 sama dengan B kuadrat dikalikan dengan X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Soalnya B kuadrat ini kita akan masuk kalikan ke dalam sehingga mendapatkan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat tambah 2B kuadrat 2CY tambah B kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya di ruas kanan dan di ruas kiri ini ada yang sama sehingga boleh kita langsung coretkan saja. Sehingga kita akan mendapatkan hasil B
pangkat 4 kurang B kuadrat C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B Y kurang C Y kuadrat. Selanjutnya di ruas kiri ini ada sama-sama B kuadrat dan di kanan ada sama Y kuadrat. Sehingga kita dapat keluarkan B kuadrat tersebut menjadi B kuadrat dikali dengan B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat. Selanjutnya dari persamaan tersebut kita menggunakan hubungan A, B, dan C lagi. Kita bisa menyimpulkan C kuadrat kurang A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Sehingga yang bagian ini dan sini kita ubah menjadi B kuadrat dan mendapatkan hasil seperti ini. Dengan hasil yang sudah kita dapat peroleh tersebut, kita akan bagi dengan A kuadrat, B kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan min 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat atau ini hanya sama aja dengan dan ini merupakan persamaan 0,0. Jika pusatnya berada di alfa, beta, maka kita bisa mendapatkan rumus kalau X kurang alfa kuadrat A kuadrat kurang Y kurang B kuadratkan per B kuadrat sama dengan min 1. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam asimptot hiperbola. Jadi, asimptot hiperbola ini merupakan dua garis lurus yang dilalui oleh cabang hiperbola saat mendekati tak terhingga. Jadi, ini adalah gambar dari asimptotnya. Dan garis ungu ini dia akan selalu berpotongan dengan titik pusat hiperbola. Jadi, kita akan membuat persamaan asimptot ini dari persamaan hiperbola adalah X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu, kita akan memindahkan posisi Y kuadrat ini. Kita akan pindah ruas, jadi menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan 1. Selanjutnya, kita akan kalikan kedua ruas tersebut dengan B kuadrat per X kuadrat. Menghasilkan Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat kurang B kuadrat per X kuadrat. Selanjutnya kan kita akan mengeluarkan sisi B kuadrat dan A kuadrat ini di luar. Jadi sehingga kita bisa memperoleh B kuadrat per A kuadrat dikurungkan 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Karena jika B kuadrat per A kuadrat ini kita kalikan 1 akan menghasilkan B kuadrat per A kuadrat. Dan B kuadrat per A kuadrat kita kalikan dengan min A kuadrat per X kuadrat, kita bisa mendapatkan B kuadrat per X kuadrat. Jadi artinya hanya sama. Selanjutnya, kita akan akarkan kedua ruas ini sehingga kita akan menghasilkan Y per X sama dengan plus minus B per A akar 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Sesuai dengan pengertian asimptot tadi, mencapai tak terhingga. Maka kita bisa menyimpulkan kalau A kuadrat per X kuadrat ini akan 0. Maka semua yang akan di dalam akar ini, akar A kuadrat per X kuadrat ini akan menjadi 0. Dan akar 1 adalah 1 dikalikan dengan B per A, hasilnya akan tetap B per
A, sehingga mendapatkan hasil Y per X sama dengan plus minus B per A. Ada plus, selanjutnya ada X ini kedua ruas ini kita kalikan dengan X sehingga kita mendapatkan Y sama dengan plus minus B per A kali dengan X. Dan ini ada plus minus karena garis asimtot ini terdiri atas dua. Ada yang A1 dan A2. Yang positif ini yaitu A2 dan yang negatif ini merupakan garis persamaan dari A1. Selanjutnya jika hiperbolanya pusatnya alfa, beta, kita akan mendapatkan rumus Y min beta sama dengan plus minus B per A kalikan dengan X kurang alfa. Maka jadi kemudian di sini ada tertulis jika A sama dengan B, maka kedua asimtot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbolanya disebut sebagai hiperbola ortogonal. Jadi jika A sama dengan B, maka akan selalu menghasilkan 1. Y-nya akan selalu dengan 1. Dan kita anggap saja kalau gradiennya akan satu menunjukkan perpotongan lurus karena kita menganggap saja satu ini sebagai M1. M1 dikali dengan M2 sama dengan 1 kali dengan min 1 akan menghasilkan min 1. Maka jika A sama dengan B, hiperbola tersebut adalah hiperbola ortogonal dan garis asimtotnya berpotongan tegak lurus. Jadi demikianlah penjelasan mengenai hiperbola sebagai salah satu bentuk irisan kerucut. Melalui pembahasan ini, kita jadi lebih memahami pengertian unsur-unsur hubungan antara A, B, dan C, bentuk umum persamaan, serta asimtotnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.